Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang disproportionate stratified random sampling. Yang pertama-tama, kenalan dulu dari saya sendiri, Azik Mufid. Yang kedua ada Muhammad Zaki Abiansyah. Yang ketiga ada Muhammad Fadil Nurlintang. Lanjut, ada daftar isinya. Yang pertama, definisi. Yang kedua, metode penggunaan dan contoh. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Keempat, contoh artikel ilmiah. Dan yang kelima, sumber. Definisi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Hasan tahun 2002. Teknik disproportionate stratified random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berserata secara kurang atau tidak proporsional. Selanjutnya ada dari Sugiono tahun 2017. Disproportionate stratified random sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berserata tetapi kurang proporsional. Selanjutnya ada dari Setia Rizky tahun 2018, teknik sampling disproportionate stratified random sampling atau sampel acak berserata tidak proporsional adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berserata secara kurang atau tidak proporsional. Selanjutnya ada definisi dari kami sendiri, dari kelompok kami, yaitu disproportionate stratified random sampling adalah cara mengambil sampel penelitian dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau strata, lalu memilih anggota secara acak dari tiap kelompok, tetapi jumlah sampelnya tidak harus sebanding dengan besar kecilnya kelompok tersebut di populasi. Selanjutnya ada metodenya, ada metode penggunaan disproportionate stratified random sampling. Yang pertama, mengidentifikasi populasi dan strata. Membagi populasi menjadi beberapa strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pekerjaan, atau lokasi. Yang kedua, menentukan jumlah sampel dari setiap strata. Tentukan jumlah sampel berdasarkan tujuan dan fokus penelitian, bukan hanya mengikuti proporsi strata dalam populasi. Yang ketiga, mengambil secara acak dari setiap strata. Metode ini menjaga keadilan dan mengurangi potensi bias dalam pengambilan data. Dan yang terakhir, menggabungkan sampel semua strata. Mengumpulkan data dari sampel yang telah dipilih dan mulai menganalisisnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, terima kasih Azik. Untuk slide selanjutnya itu adalah contoh penggunaan disproportionate stratified random sampling. Yang pertama itu ada penentuan strata. Seorang penelitian meneliti tingkat penerimaan vaksin COVID-19 di sebuah kota. Populasi dibagi menjadi 4 strata berdasarkan kelompok umur, yaitu 18 sampai 30 tahun, 31 sampai 45 tahun, 46 sampai 60 tahun, yang terakhir yaitu di atas 60 tahun. Pembagian ini bertujuan agar setiap kelompok umur terwakili dalam penelitian. Yang kedua itu ada penentuan ukuran sampel tiap strata. Total populasi sebanyak 8.000 orang dan peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 100 orang. Karena kelompok usia lanjut dianggap lebih rentan terhadap COVID-19. Penelitian mengambil jumlah sampel tidak sesuai proporsi populasi sebenarnya atau disproportionate pembagian sampel. 18 sampai 30 tahun yaitu terdiri dari 100 orang, 31 sampai 45 tahun terdiri dari 100 orang, 46 sampai 60 tahun terdiri dari 150 orang, kemudian yang terakhir ada 60 tahun terdiri dari 50 orang. Kemudian yang ketiga ada pemilihan sampel secara acak. Penelitian memilih responden dari tiap strata secara acak agar setiap individu dalam strata memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Yang keempat itu ada pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan dari seluruh responden terpilih untuk mengetahui tingkat penerima vaksin COVID-19 di tiap kelompok umur. Hasil dari masing-masing strata kemudian dianalisa dan dibandingkan untuk melihat perbedaan tingkat penerimaan antara kelompok usia. Slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan.
Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu ada fokus pada strata penting. Dengan metode ini, kamu bisa memberikan perhatian lebih pada strata yang relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya, jika strata tertentu dianggap sangat signifikan, kamu bisa mengalokasikan lebih banyak sampel untuk menganalisisnya lebih mendalam. Yang kedua ada efisiensi sumber daya. Metode ini membantu kamu menghemat waktu dan biaya dengan mengurangi alokasi sampel untuk strata yang kurang relevan. Jadi kamu bisa memaksimalkan sumber daya yang ada tanpa mengorbankan kualitas data. Yang ketiga ada meningkatkan representasi data. Jika ada strata kecil yang biasa terbaik, metode ini memungkinkan mereka mendapatkan sampel yang cukup. Hasilnya, data dari strata kecil ini tetap bisa dianalisis secara signifikan. Kemudian ada kekurangan, potensi bias analisis. Karena distribusi sampel tidak proporsional, hasil analisis bisa kurang mencerminkan populasi secara keseluruhan. Ini perlu diperhatikan, terutama jika tujuan penelitian adalah menghasilkan kesimpulan umum. Yang kedua itu ada membutuhkan pengetahuan mendalam tentang strata. Untuk menentukan alokasi sampel, kamu harus benar-benar memahami karakteristik strata dalam populasi tanpa pengetahuan yang cukup. Ada resiko alokasi sampel tidak optimal. Yang terakhir itu adalah perhitungan yang lebih kompleks. Karena data ini tidak diambil secara proporsional, kamu mungkin perlu melakukan pembuatan atau penyesuaian pada hasil analisis agar tetap akurat. Proses ini menambahkan langkah dan kerumitan dalam penelitianmu. Untuk next selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Muhammad Zaki Abiansyah. Ya, untuk berikutnya di sini ada contoh dari artikel yang kita temuin. Jadi di sini artikelnya berjudul Proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah atau IPAL komunal atau sistem serupa. Yang pertama itu ada populasinya. Populasinya itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk sampelnya sendiri adalah bagian dari populasi, sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Bisa dilihat di sini ada tabel datanya. Untuk populasinya itu seluruh kepala keluarga, pengguna dan pengelola fasilitas IPAL. Totalnya ada 52 kakak pengguna plus 2 orang pengelola. Jumlahnya ada 54 unit populasi. Untuk strata 1, mayoritasnya pengguna aktif penuh atau kakak biasa. Jumlah besar. Jumlahnya itu besar, misalnya 52 kakak. Dan strata 2 itu minoritas krusial, yaitu pengelola IPAL atau petugas teknis. Jumlahnya sangat kecil, hanya 2 orang atau 2 kakak. Dari sini ada masalah ketidakproporsionalan. Jika peneliti menggunakan teknik proportionate atau proporsional, sampel yang diambil harus mengikuti presentasi populasi. Misalnya jika total sampel yang dibutuhkan adalah 10% dari 54 unit, yaitu 5 sampel. Untuk strata 1, 52 kakak 10% dikali 52 sampel, yang itu dibutuhkan 5 sampel. Untuk strata 2 atau 2 pengelola, 10% dikali 2 sampel itu 0 sampel. Hasilnya strata pengelola minoritas tidak akan terambil sebagai sampel karena hanya 0 sampel kalau dihitung. Padahal data dari pengelola sangat krusial untuk memahami prosedur operasi dan pemeliharaan, mengidentifikasi masalah teknis dan manajemen, dan memverifikasi data log operasional. Untuk solusinya, kita menggunakan metode disproportionate stratified random sampling. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menggunakan disproportionate sampling dengan sengaja mengambil sampel lebih banyak dari strata minoritas, yaitu pengelola, dibandingkan proporsi populasinya. Ada tabel, bisa dilihat di sini. Pengguna aktif 52 kakak, 10% jadi 5 kakak, dan pengelola IPAL 2 pengelola, 100%-nya menjadi 2 pengelola. Total sampelnya itu 54 unit, jadi 7 sampel yang dipakai. Selanjutnya ada kesimpulan dari artikel yang kita bahas barusan akan dijelaskan oleh Fadil Nurlintang. Oke, untuk kesimpulannya yaitu keputusan mengambil 100% sampel dari dari strata pengelola dijustifikasi karena strata ini memiliki variabilitas informasi yang tinggi dan kepentingan strategis, yaitu data yang mereka miliki tidak dimiliki oleh strata lain. Teknik ini memastikan bahwa semua informasi kunci atau manajemen dan operasional
terwakili dalam penelitian, meskipun populasi strata tersebut sangat kecil. Dengan demikian, hasil penelitian mengenai efektivitas IPAL menjadi lebih valid dan komprehensif karena mencakup perspektif dan data dari pengambilan keputusan utama atau pengolah dan pengguna atau konsumen. Mungkin itu saja yang dapat kami. Oh ya, selanjutnya ada sumber-sumber yang kami cari. Berikut ada sumber-sumbernya, itu ada 4 sumber yang dapat kami cantumkan. Next. Oke, sudah selesai. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.